Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran terkait dengan Atlas. Bagian keempat. Pada bagian ini kita akan belajar kembali, merefresh kembali indeks B100. Kemudian kita akan mempelajari indeks B210 dan B220. Oke, kita ke bagian yang pertama. B100 yaitu terkait dengan worksheet. Jadi worksheet atau B100 ini sudah pernah kita kerjakan di tugas 2 minggu sebelumnya ya, di tugas kedua, yaitu terkait pengisian working trial balance, kemudian jurnal koreksi, kemudian audit laporan keuangan setelah audited. Dan yang ketiga itu mapping procedure. Nah, di pembahasan di video-video sebelumnya, kita kemarin itu berfokus kepada bagaimana kita menginput laporan keuangan ke dalam kolom atau tabel B100 secara benar. Jadi, karena penginputan itu akan sangat berpengaruh kepada pengisian di working trial balance dan di indeks-indeks selanjutnya. Nah, untuk saat ini saya tidak akan menginformasikan lebih detail lagi terkait dengan tata cara menginput di D100 karena teman-teman bisa melihat, refer kembali ke video sebelumnya. Yang ingin saya pastikan adalah kalian harus menginput D100 itu secara benar. Ciri-cirinya itu adalah yang pertama tidak ada peringatan, kemudian yang kedua itu nah sebentar, kita langsung buka saja D100-nya. Nah ini nih, yang pertama itu tidak ada peringatan, kemudian yang kedua itu keterangannya itu balance semua. Ini balance. Ini harus seperti ini ya, agar pengerjaan ke indeks-indeks selanjutnya itu tidak akan menemui kendala. Kemudian yang selanjutnya harus diperhatikan itu adalah mengisi tanggal periode secara benar, kemudian input angka di dalam kolom yang sesuai, yaitu interim, periode berjalan, dan periode perbandingan. Kita kembali lagi. Nah, ini harus diinput dengan benar nih. Jadi awal pembukuan Januari 2017, interim 30 Juni 17, berjalan 31 Desember 17, pembanding 31 Desember 16. Ini harus sesuai dengan menggunakan format yang benar ya. Jadi DD, MM, YYY. Kemudian ketika kita sedang menginputnya, pastikan diinput sesuai dengan kolom yang sudah ada keterangannya, yaitu interim, berjalan, periode berjalan, dan periode pembanding. Jangan sampai kebalik ya teman-teman. Karena nanti akan berpengaruh ke indeks-indeks selanjutnya. Nah, kalau angka ini sudah sesuai, sudah balance semua, baru kita bisa melanjutkan ke worksheet. Nah, kita melangkah ke B100 ya. Nah, worksheet ini atau B100 ini terdiri dari 4 sub-indeks, yaitu WTB, procedures mapping, kemudian jurnal koreksi, dan laporan keuangan audited. Nah, untuk WTB kita bisa lihat. Nah, teman-teman biasanya menemukan kendala di sini itu masih kosong. Sedangkan di sini sudah terisi, di sini masih kosong. Nah, ini bisa ditanggulangi dengan cara ke konten, kemudian kita klik materi atas awal. Nah, dan di sini isi ini nih. Nah, ini isi pilih periode. Nah, di sini kan sudah periodenya sudah sesuai ya, periode yang kita audit. Kalau misalnya kita isi periode interim 30 Juni, karena memang tidak ada datanya, otomatis akan kosong.
Dan kalau kita lihat ke working trial balance, maka yang muncul adalah 30 Juni dan angkanya kosong. Nah, jadi angka ini itu akan muncul jika indeks 210 itu diisi periodenya itu. Nah, oke, seperti itu. Tapi kembali lagi di D100-nya itu harus sudah balance dulu. Tapi meskipun tidak balance, sebenarnya tetap muncul ya teman-teman. Tetapi ini akan menjadi ketika kalian nanti dalam prakteknya di dalam dunia nyata ini, ketika nanti direview oleh supervisor atau oleh manajer Anda, maka ini akan menjadi sebuah kesalahan atau sebuah hal yang akan dipertanyakan. Kalau misalnya dengan menginput angka laporan keuangan aja sudah salah, itu bagaimana untuk selanjutnya seperti itu. Oke. Hal lain lagi, saya kira sudah cukup ya untuk pengisian working trial balance, karena secara umum itu sebenarnya sudah otomatis ya ini. Jadi ini tidak ada yang perlu kita input lagi sebenarnya, karena di sini sudah muncul otomatis. Untuk jurnal koreksi yang juga muncul dari indeks koreksi, kemudian saldo auditnya juga merupakan penjumlahan pengurangan dan penjumlahan dari koreksi dan saldo unaudited, dan periode saldo pembandingnya juga ini otomatis juga. Kita hanya perlu memilih ini, pilihlah akun yang sesuai dengan laba rugi. Untuk tahun berjalan ya kita isi saldo berjalan, saldo laba. Sedangkan untuk OCI, ekuitas lainnya, kita tidak pilih karena memang tidak ada OCI. Nah, oke, karena kita sudah pilih semua, maka status kakapnya itu akan komplit. Maka untuk indeks P110 working trial balance sudah selesai. Kemudian untuk selanjutnya, untuk jurnal koreksi CAJ dan PAJ ini sudah dijelaskan di video selanjutnya. Kalian lihat di soalnya, kemudian coba kalian input secara satu-satu ya, sesuai dengan akun yang terkait ya. Kemudian kalau ini sudah diinput semuanya, ini otomatis nge-refer ke working trial balance untuk menentukan saldo auditednya. Kemudian untuk angka di sini juga ini sudah otomatis juga ya teman-teman. Ini angka-angka di sini otomatis muncul ketika di working trial balance muncul, maka di sini juga otomatis muncul. Kemudian persentasenya juga kosong karena memang tidak ada salah saji yang material. Kemudian untuk selanjutnya adalah indeks terkait dengan, nah ini yang baru, procedures mapping dan lead schedule. Untuk kemarin di video sebelumnya tidak dijelaskan secara rinci ya terkait dengan mapping procedure. Jadi di indeks tersebut, di indeks 120 ini merupakan rincian prosedur untuk masing-masing akun ya, khususnya untuk akun yang memiliki karakteristik pertama itu material atau signifikan, atau merupakan akun yang mempunyai spesifik materiality. Bisa dan atau ya. Jadi meskipun tidak signifikan tetapi material, maka masuk ke dalam akun yang kita mapping prosedurnya. Atau misalnya tidak material tetapi signifikan, atau tidak material tidak signifikan tetapi mempunyai spesifik materiality, maka ini menjadi salah satu akun yang akan kita dalami rincian prosedurnya. Oke, nanti teman-teman di indeks itu bisa dieksplor satu-satu Jadi di dalam aplikasi ini, di dalam atlas ini sudah ada langkah-langkah untuk masing-masing akun ya. Jadi nanti kalian tinggal klik di sini, di indeks ini, klik. Nah, nanti kalian pilih yang mana nih? Misalnya untuk substantif analitik prosedurnya itu bagaimana nih? Apakah moderate, high, atau low, atau tidak ada sama sekali? Ini karena misalnya kita ambil contoh untuk cash itu high ya.
hide karena memang pervasif, jadi sangat berpengaruh kepada akun-akun yang lainnya. Kemudian apakah terdapat jurnal koreksi yang terkait dengan cache? Ada ya teman-teman. Kemarin di jurnal yang kemarin itu ada yang terkait dengan kas. Nah ini bank. Kemudian sorry, kita kembali lagi. Kemudian setelah kita klik indeksnya ini, setelah kita melihat ada atau tidak ada. Nah kemudian kita ke bawah. Akun yang memperoleh specific materiality, ya akun terkait. Kemudian ini otomatis diisi. Nah ini pilih prosedur. Nah teman-teman bisa memilih. Nah ini untuk khusus terkait dengan akun cache. Ini ada jurnal koreksinya. Ini saldo per auditnya. Kemudian kalian bisa memilih prosedurnya itu apa aja sih. Nah ini di sini nih. Nah, kan kita kan lagi melakukan audit atas cash dan setara kas. Nah, maka prosedurnya itu apa? Nah, ini udah otomatis ini teman-teman. Kalau misalnya piutang, ini lain lagi. Ini adalah prosedur standar ya, teman-teman. Ini biasanya di buku teks, di textbook juga ada nih. Contoh-contoh prosedur analisis, baik untuk analisis substantif, untuk prosedur analisisnya maupun pengujian substantifnya. Nah, karena kita melakukan audit atas kas dan setara kas, maka ini adalah prosedur analisis ini dan prosedur substantifnya ini. Nah, kita nanti setelah kita melihat prosedurnya, nanti kita tentukan nih PIC-nya itu siapa, kemudian statusnya itu bagaimana, kemudian referensinya ke dokumen mana, misalkan ada dokumen tambahan, dokumen kertas kerja tambahan yang membuktikan bahwa kita sudah melakukan prosedur seperti ini. Misalnya membandingkan saldo kas tahun berjalan dengan saldo periode sebelumnya. Misal referensinya itu ke indeks sebelumnya ya teman-teman. Kemarin yang di bagian yang pengujian awal, pengujian analitiknya itu ada kan membandingkan antara saldo sebelumnya dengan saldo tahun berjalan. Nah, itu bisa nge-refer ke situ. Dan yang selanjutnya misalnya bila tidak terdapat kewajaran maka perlu penjelasan dari manajemen. Nah, referensinya itu apa? BA wawancara. Nah, itu nanti bisa dilampirkan BA wawancaranya, nomor referensi itu berapa, tinggal tuliskan di sininya. Ref to BAW nomor berapa gitu, berita acara wawancara nomor sekian. PIC-nya itu siapa. Nah, nanti ini berguna untuk setiap langkah kita itu akan terdokumentasi secara memadai ya teman-teman, sehingga akan memudahkan bagi reviewer atau supervisor kita untuk melakukan hot review maupun code review ya atas pekerjaan kita, dan sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan pekerjaan audit itu secara memadai ya. Karena kan kalau KP itu kan sistemnya itu dibayar oleh klien ya. Jadi kalau misalnya kita menyatakan suatu laporan keuangan itu wajar atau tidak wajar, mereka itu bisa meyakini bahwa pendapat kita itu sudah sesuai karena berdasarkan langkah-langkah yang memang sistematis dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan yang berterima umum. Oke, nah ini salah satu contohnya. Nah, kalau misalnya tadi di kesimpulannya itu sudah wajar, sudah disajikan secara wajar, atau belum sepenuhnya wajar atau tidak wajar. Nah, ini nanti ada ininya ya, ada lampiran buktinya. Kalau misalnya kita menyatakan bahwa tidak wajar, misalnya di sini tidak wajar, kenapa tidak wajar misalkan. Nah, ini dari sinilah, dari prosedur-prosedur inilah nanti yang bisa menyimpulkan apakah akun tersebut itu wajar atau tidak. Oke, begitu pula untuk akun-akun selanjutnya. Jadi nanti kalian bisa mengisi semuanya ya, semua ininya. Nah, kemudian untuk akun ini bisa muncul ini bagaimana? Ini otomatis. Jadi akun yang muncul di sini itu adalah akun yang memenuhi kriteria salah satu dari empat kriteria ini ya, teman-teman.
Jadi kalau kalian pada saat melakukan pengujian materi atas awal itu sudah diisi, maka otomatis di sini itu akan muncul. Jadi mana aja yang material dan signifikan, mana yang material dan tidak signifikan dan sebagainya. Jadi ini salah satu dari akun yang memiliki kriteria salah satu dari ini ya. Nah, kemudian nanti kalian isi indeks-indeksnya ini semuanya, nah sampai muncul di kesimpulannya ya nanti. Apakah desain secara wajar atau tidak. Nah, karena memang tidak ada di dalam soal itu tidak ada keterangan bahwa salah satu akun ini tidak wajar, maka nanti kesimpulannya itu kalian bisa isi bahwa akun ini sudah disajikan secara wajar. Oke. Nah, ini untuk bank prosedurnya itu. Nah, ini tadi ya, yang tadi itu. Nah, ini banknya itu, bank prosedurnya itu. Jadi, untuk kas setara kas ini langkah-langkahnya itu apa aja. Nah, tadi kan muncul otomatis ya teman-teman. Nah, disinilah yang lengkapnya itu di sini untuk seluruh akun ya. Oke, saya kira sudah cukup untuk prosedur mapping dan lead schedule. Kemudian untuk yang jurnal koreksi kemarin sudah dijelaskan ya teman-teman, di video sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian untuk yang posisi auditednya itu ini sudah otomatis terisi ya teman-teman. Ini adalah audited setelah memperhitungkan jurnal koreksi ya. Jadi baik untuk neraca maupun untuk laporan laba rugi. Oke, nah kalian tinggal menentukan aja apakah balance sheet ataupun profit loss-nya itu sudah memenuhi atau belum. Karena memang kita anggap bahwa tidak ada hal yang signifikan yang mempengaruhi laporan keuangan, maka BS atau PL-nya itu sudah memadai ya teman-teman. Sehingga kertas kerja untuk 140 itu sudah komplit ya. Jadi hanya tinggal memilih pilihan memadai atau tidaknya saja. Oke, saya kira untuk yang worksheet sudah selesai ya teman-teman. Jadi nanti kita akan lanjutkan di video part 2-nya untuk membahas mengenai estimasi akuntansi dan transaksi dengan pihak berelasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.